walaupun penyelidik Polri sendiri tidak pernah mengatakan bunuh diri, tapi mereka menyimpulkan kalau dengan kalimat seperti itu bunuh diri. Para penonton, selamat berjumpa lagi di podcast Susno2J Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengangkat kasus lama lagi nih Pak, terkait kasus meninggalnya karyawan Kementerian Luar Negeri RI. Melalui berbagai media, keluarga Arya Danu, karyawan Kementerian Luar Negeri RI ini yang meninggal di tempat kosnya beberapa waktu yang lalu yang disimpulkan oleh penyelidik Polda Metro belum ditemukan tindak pidana dan belum ditemukan pihak ketiga yang terlibat. Namun pihak keluarga melalui pengacaranya yakin bahwa Arya Danu ini dibunuh. Apakah keluarga Arya Danu atau penasehat hukumnya dapat menolak kesimpulan hasil penyelidikan terhadap kasus meninggalnya Arya Danu? Iya, memang kita perhatikan ya, media-media nasional, yaitu televisi swasta ataupun lewat media sosial, podcast atau TikTok ya, ada suara dari keluarga Arya Danu almarhum yang tidak terima gitu terhadap kesimpulan yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro bahwa almarhum Arya Danu meninggal bukan karena kejahatan, bukan karena peristiwa pidana, dan bukan karena ada pihak ketiga. Sehingga mereka menyimpulkan karena bunuh diri. Walaupun penyelidik Polri sendiri tidak pernah mengatakan bunuh diri. Tapi mereka menyimpulkan kalau dengan kalimat seperti itu bunuh diri. Dia tidak terima dengan mengajukan berbagai argumen. Apakah boleh? Ya boleh saja. Karena pihak Polri pun mengatakan bahwa penyelidikannya kan tidak dihentikan. Tidak dihentikan dan memang menurut hukum acara kita, penyelidikan itu tidak ada penghentiannya. Dan Polri mengatakan siapapun yang punya informasi yang bisa dijadikan alat bukti kalau peristiwa ini peristiwa pidana atau kalau ada pihak ketiga yang terlibat, silakan disampaikan kepada pihak Polri, dalam hal ini penyidik atau penyelidik Polda Metro Jaya. Baik Pak, apakah penyelidikan kasus meninggalnya Arya Danu ini tuh masih dapat diteruskan Pak? Dapat, dan sampai sekarang masih berjalan terus ya, karena penyelidikan di dalam rumusan undang-undang itu tidak dihentikan, tidak pernah dihentikan, berjalan terus, penyelidikan tidak pernah berhenti gitu. Makanya tidak ada suatu klausal di dalam pasal hukum acara yang menghentikan penyelidikan. Beda dengan penyidikan. Kalau penyidikan ada penghentian penyidikan. Kalau penyelidikan tidak ada. Penuntutan ada penghentian penuntutan. Jadi silakan siapa saja punya informasi yang bagus, yang akurat, kirim ke Polri. Nanti Polri lah yang mengolah informasi itu bisa nggak dijadikan alat bukti. Ya. Apakah dengan temuan dari keluarga Arya Danu dapat dipakai sebagai dasar bahwa Arya Danu ini meninggalnya karena pihak ketiga atau pembunuhan, Pak? Tergantung ya. Tergantung penemuan informasi itu yang bagaimana. Dan bukan hanya dari keluarga Arya Danu aja, dari siapapun. Silakan kasihkan informasinya kepada penyelidik Polda Metro. Nanti informasi itu akan diolah. Apakah informasi itu sudah pernah diterima oleh penyelidik Polda Metro, kemudian informasi itu sudah diolah, ternyata hasil pengolahannya tidak menunjukkan bahwa Arya Danu ini dihabisi oleh pihak ketiga, yaitu dibunuhlah kasarannya. Dan karena pihak ketiga yang menghabisi yang bunuh, maka ini jelas peristiwa kejahatan. Nah, semua informasi yang dikumpulkan Polda Metro diolah, belum ada yang bisa dijadikan alat bukti yang untuk sampai pada kesimpulan itu.
Nah, keluarga Aryo Danu pun silakan menyampaikan informasi tentang apakah informasi itu bisa dijadikan alat bukti bahwa ada peristiwa pembunuhan atau tidak. Itu nanti itu kewenangan daripada Polda Metro yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelidiki. Untuk pihak keluarga dan penasehat hukumnya yakin bahwa Aryo Danu ini orangnya baik, keluarganya harmonis, kehidupannya normal. Maka nggak mungkin ya Pak kalau dia itu melakukan perbuatan untuk mengakhiri hidupnya dengan pilihan jalan bunuh diri. Iya, tidak cukup dengan yakin saja ya. Yang paling tahu tentang dirinya adalah Aryo Danu sendiri. Kemudian setelah itu orang terdekatnya, istrinya ya. Nah, untuk mengetahui apa yang ada di dalam kejiwaan Aryo Danu, kita kan secara ilmu pengetahuan, forensik, akademik, ya ada yang namanya psikolog, ada yang namanya psikiater. Mereka lah yang bisa meneropong kejiwaan seseorang sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau kita awam seperti saya ini kan, taunya oh dia baik, oh dia kelihatan rukun, oh dia ramah, oh dia penyayang sama orang. Kan saya tidak tahu gitu dalamnya kan. Nah yang paling tahu dalamnya adalah dia sendiri, orang terdekatnya. Kemudian kalau pihak luar, yaitu pakar-pakar yang secara ilmiah, secara akademis diakui keilmuannya, yaitu psikiater, psikolog. Nah itu kita, nah apakah terhadap kejiwaan Aryo Danu ini sudah dicek melalui psikiater atau psikolog oleh penyelidik Polri? Saya yakin sudah. Apa kesimpulannya? Ya hanya Polri lah selaku penyelidik yang tahu gitu. Nah Pak, keluarga Aryo Danu dan penasihat hukumnya ini kan meminta agar perkara meninggalnya Aryo Danu ini diungkap sejelas-jelasnya di publik. Apakah bisa Pak? Ya bisa saja. Kemarin kan dalam pengungkapan kepada waktu pers release oleh penyelidik Polda Metro ada beberapa yang tidak disampaikan ke publik dengan alasan untuk menjaga sekresi atau menjaga privasi daripada keluarga termasuk almarhum. Tapi kalau keluarga minta, oh buka saja ke publik, nggak usah ditutup-tutupi. Ya silakan datang ke Polda Metro, kemudian diadakan permintaan, ya mungkin Polda Metro minta syaratnya tertulis gitu. Oh kami keluarga tidak berkeberatan, ungkap saja apa hasil penyelidikan itu. Silakan. Karena Polda Metro tidak mengungkap secara terbuka dengan pertimbangan kepada keluarga, privasi ya. Tapi kalau privasi itu pihak keluarga mengatakan tidak perlu dipertimbangkan, silakan diungkap publik, ya silakan. Berhubungan dengan Polda. Oke Pak, langkah apa nih Pak yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga Aryo Danu untuk mengungkap kasus Aryo Danu sejelas-jelasnya? Langkah yang sekarang sudah benar ya, kumpulkanlah informasi yang dia ketahui atau yang dia dapat dari pihak mana, serahkan kepada penyelidik di Polda Metro, nanti Polda Metro lah yang akan mengungkap, menyampaikannya yaitu secara tertulis dan juga bisa secara lisan langsung ketemu untuk berdiskusi, termasuk juga untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro supaya informasi yang didapat tidak berbenturan dengan informasi yang sudah ada. Jangan-jangan OCBCC menurut dari pihak sini belum diperiksa. Tapi setelah datang ke Polda Metro ternyata sudah diperiksa. Hasil pemeriksaannya ini. Oh informasi ada begini-begini. Ternyata sudah ada di sini. Oh informasi itu sudah dijawab oleh pakarnya. Oh ada lebam. Lebam itu Polri tidak tahu lebam itu apa penyebabnya. Tetapi pakar daripada dokter forensik lah yang bisa menjelaskan. Melalui apa? Melalui visum. Ya mungkin keluarga tidak tahu atau tidak diberitahu hasil visumnya. Ya nanti keluarga bisa datang dan Polda Metro harus memberitahu kepada keluarga. Nah, kemudian apakah itu akan disampaikan hanya pada keluarga saja atau disampaikan juga kepada khalayak ramai, tergantung hasil pembicaraan mereka setelah ketemu nanti.